Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal, nama gue Erika. Dan di sini gue beberapa menit ke depan akan memandu acara talk show What's on the Street. Oke, tema kali ini yang akan kita bahas adalah karya seni jalanan. Yang dimana kita tahu adalah karya seni jalanan itu punya berbagai banyak jenis ya. Nah, salah satunya yang kita akan bahas adalah fotografi. Ya, pada penasaran kan kayak gimana? Jadi gak usah lama-lama lagi, kita panggilkan narasumber kita, yaitu Kak Ade. Halo Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita bertanya lebih dalam fotografi, aku mau tahu nih Kak, kesibukan Kak Adel nih apa sih Kak? Pengacara, pengangguran banyak kaca. Enggak deh. Apa tuh? Gue sibuk kuliah aja sih. Jurusan hukum. Jauh ya dari topik kita ya. Jauh banget ya, tapi keren banget sih. Oke. Kalau dilihat dari karya-karya Kak Adel nih ya, banyak banget tentang fotografi. Apalagi kan gue masakin Instagram Kak Adel nih, wah keren-keren banget, model-modelnya juga dari segi apa sih cahayanya gitu ya, keren banget. Nah, dari Kak Adel sendiri nih tentang pengetahuannya, apa sih yang bisa dideskripsikan fotografi itu apa? Definisi fotografi itu sendiri itu apa yang menurut Kak Adel? Waduh, harus tuh Kalau kata orang-orang seni melukisnya ya. Tapi kalau menurut gue sih simple aja. Kayak mengabadikan suatu memori. oh my god, oke. Terus ada lagi? Itu aja sih simple ya. Gampang diinget. Oke. Kalau boleh tahu genre dalam fotografi Kak Adel itu apa aja sih? Iya. Random sih ya. Ada. Cuman gue lebih ke potret, lebih ke fashion fotografi, foto-foto model. Oh, lebih ke orangnya gitu Iya, ya? betul. Seru aja gitu, ngadepin orang gitu. Kenapa Kak? Gimana ya, gue bisa lihat ekspresinya, gue bisa lihat sifatnya. Oh, ternyata sifat itu juga ketergantungan dalam foto ya? Iya. Mempengaruhi ya? Gampang banget, kelihatan zodiaknya apa. Ya Allah, fans zodiak ya? Iya, dari caranya dia itu gimana, komunikasi sama gue. Keren juga ya Kak Adel. Sejak kapan sih Kak di dalam fotografi ini Kakak suka atau mungkin udah jadi hobi nih kira-kira? Gue suka fotografi itu dari bokap gue. Bokap gue itu fotografer, tapi juga teknisi yang servis kamera di suatu kantor di Gunung Sahari dulu. Terus gue dulu dikenalin, jadi tuh bokap sering bawa pulang kamera, gue sering suruh belajar gitu. Jadi gue mulai coba-coba dari SMP, SMP. SD malah. SD. Berarti udah saling turun temurun ya. Nah, biasanya Kak Adel sendiri dalam fotografi model itu mengatur pose biasanya agak sulit atau gimana sih Kak? Sulit sih, Sulitnya kenapa tuh Kak? sulit banget. Apalagi kalau modelnya aku ya. Oh, Kan ngatur model itu kayak kita harus berpikir terus gimana sih ngaturnya, gimana sih biar dia nyaman gitu. Terus apakah dia suka dengan posenya atau enggak, gitu aja. berarti nggak semua model fotografi itu udah ada pengalaman dalam pemotretan Enggak gitu ya? semua. Nggak semua. Itu sebuah tantangan sih menurut gue. Gue harus cari referensi dulu sih dari situ. Tapi dari model-model Kak Adel yang udah pernah diajak untuk collab bareng itu emang udah ada pengalaman atau emang dari dasar banget yang harus ditata-tata posenya? Beberapa sih udah ada pengalaman ya. Ah, Tapi banyaknya itu gue harus ini dulu cari referensi, terus gue ngomongin ke orangnya, boleh nggak kayak ini, boleh nggak pose ini gitu, ntar dia praktekin. Oh jadi kayak Kak Adel yang kayak gue mau ini bisa nggak kayak ngatur? Iya. Kayak ngatur ya? Betul. Oh oke. Selama Kak Adel berada di bidang fotografer, ada nggak sih suka duka menjadi orang fotografer itu? Pasti banyak lah ya. Lumayan banyak sih. Apa aja tuh Kak? Gue berapa aja kan ya. Kalau sukanya sendiri itu gue nambah relasi. Gue pertama nambah relasi. Kedua gue bisa cuci mata ya, weh, ada yang cakep
dia, gue nge-tag dia, tapi dia tuh nggak nge-post hasilnya, Kayak nggak ada. nggak ada timbal balik, nggak ada mutualisme, gue nggak dapat exposure itu. Sering terjadi Kak. Sering banget. Dan apa tanggapan? Padahal ya gue capek-capek sih ngedit, cuman kayak gue nggak di-post sih, ini bagus loh gitu. Gue harus post, gue harus promosiin gitu. Nah biasanya kalau udah ada pengalaman kayak gitu, Kak Adel tuh masih mau ngajak dia lagi nggak sih sebagai model? Masih sih. Oh masih? Cukup di pertama ya. Nggak kapok ya? Nggak pernah kapok ya. Emosi ya, setiap profesi itu ada cerita masing-masing. Tinggal gimana kita menjalankannya, dan mungkin udah hobi jadinya kayak Ya, cinta banget ya, iya. cinta. Oh iya, ini mungkin agak berat nih kan. Gear apa yang Kak Adel pakai sama foto-foto model? Dulu sebelum gue pakai model itu, gue pakai kamera bokap gue, Nikon D7000. Itu DSLR buat foto panggung, buat foto acara gue biasanya. Itu berat banget sih, gue mana-mana bawa itu berat banget. Berat. Tapi hasilnya Hasilnya lumayan memuaskan. gas. Habis itu pas gue udah jadi freelance fotografer di sebuah studio di Serpong, gue beli Fujifilm X300. Itu hasilnya wah gila, bagus banget sih pak. Idaman sih Fujifilm. Tapi udah dapat. Udah dong. Menghasilkan uang banget. Nah, seperti kita yang tahu Kak, profesi fotografi itu kan harus mengerti apa aja nih yang harus dihindari. Nah, menurut Kak Adel sendiri apa aja nih dalam profesi fotografer? Apa aja sih yang harus dihindari? Apa aja yang harus benar-benar wah fatal banget nih, harus benar-benar gak boleh dilakuin gitu selama ini? Apa ya? Yang harus dihindari itu rasa malas dulu sih yang paling penting. Kayak itu semua kegiatan harusnya. Itu pertama menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut orang lain, tapi menurut gue itu malas itu kayak banget sih, kayak malas ngulik. Misalnya kayak teknik-teknik itu, teknik lighting, teknik untuk ngatur pose itu untuk belajar. Itu kan sering malas gitu, apa aja lah, aja. Terus males apa ya? Males untuk praktek sendiri. Kayak tunggu job aja deh, tunggu panggilan. Harusnya kan kayak ayo belajar praktek, jangan teori doang. Ayo nyewa studio walaupun keluarin berapa ya, tapi kan jadi kita belajar terus. Jadi emang nggak sembarangan ya untuk menjadi fotografer, emang harus benar-benar harus tahu idenya, harus tahu mau di gimana sih model kita gitu ya Kak? Iya harus tahu. Terus yang kedua tuh jangan introvert deh menurut gue. Oh, itu berpengaruh. Mau pengaruh, lu harus hindarin itu sih. Lu harus menjadi orang yang extrovert ya. Iya. Kayak lu harus komunikasi. Kakak cantik deh. Itu nambah rasa percaya diri dia sih menurut gue. Kakak cakep deh, ganteng deh. Padahal ya Biasa gimana aja. sih, biasa aja, cuman kayak udah percaya diri dulu aja kan. Oke. Nah, untuk kalian yang baru banget mau belajar di dunia fotografi, boleh mengikuti semua kesan dan pesan dari Kak Adel tadi sudah disebutkan satu Jangan persatu. dapetin semuanya ya. Oke. Ada nggak sih Kak momen yang paling mengesankan nih selama menjadi fotografer? Banyak sih, cuman gue sebutin aja ada beberapa. Pertama itu waktu itu gue ikut lomba di suatu sekolah zaman SMA itu Al Azhar ya. Jadi itu kegiatannya itu lomba fotografi itu temanya tuh lu fotoin kegiatan di situ. Di Al Azhar Iya, itu? lomba basket, lomba futsal apa aja pokoknya lu fotoin gitu. Gue sempat foto seorang laki-laki anak basket. Wah, seru nih. Tapi nggak sengaja, gue nggak sengaja foto. Pokoknya kan gue basket lebih enak nih fotonya gitu, foto-foto. Terus berapa tahun itu, kayaknya tahun kemarin deh, awal 2023 deh. Itu gue kenal sama cowok. Ternyata cowok itu adalah orang yang gue foto. Oh. Kayak langsung, demi apa itu momen yang kayak anjir gitu, keren banget. Gue cuma gabut doang sebenarnya. Iya, tiba-tiba gue pacarin orang dari foto itu. Oh, sampai pacaran.
naik turun gitu. Kayak kadang kayak aku capek gitu. Kayak ada punya titik jenuh sendiri, tapi kadang gue pasti jalan kemana ngeliat orang terus kayak gue balik lagi foto gitu. Pasti gue akan pergi dulu jauh merenung gitu kan. Paling gue biasanya tuh ke Blok M sih, tempat rumah gue ya. Habis itu gue kayak, karena di situ banyak seninya di Blok M, jadi gue kayak mikir gitu, apa sih yang mau gue lakuin tuh di fotografi. Pasti gue kan merenung, gue biasanya gitu, motivasi dulu baru dapet gue ngeliat banyak orang gitu. Oke. Nah mungkin teman-teman itu aja penjelasan dari Kak Adel tentang dunia fotografi dan juga tentang kisah kehidupan fotografer. Tapi jangan kemana-mana, tetapi what's on the street. Oke, balik lagi di acara talk show What's on the Street di segmen 2. Oke, karena tadi kita udah banyak banget tahu dari Kak Adel tentang dunia perfotografian dan kisah lika-liku kehidupan seorang fotografer. Nah, kali ini kita akan memberikan 7 gambar yang akan nantinya Kak Adel mendeskripsikan masing-masing satu-satu. Udah siap Kak Adel? Oke, baiklah. Ini gambar yang pertama. Jadi keinget dulu sering ngapain panggung. Aduh, sebenarnya saya tahu. Oke, buang dulu kenangannya. Buang. Keseluruhan sih ekspresinya dapet ya. Kayak mulai tiba-tiba tuh kayaknya. Cuman yang aku gak suka tuh ininya sih ada orang kedua ya. Ada orang kedua. Di situ harusnya full dia aja gitu. Kalau mau sama orang kedua itu harus full, jangan setengah. Gua gak suka di situ. Ada nilai estetik atau apanya? Ya, kalau mau fokusnya ke satu orang aja. Oke. Kalau misalnya mau dua, jangan setengah gitu. Jadi harusnya ini tuh dia juga ada Ikutan juga, masuk juga frame. ya. Oke. Keren banget sih. Oke, ini foto kedua. Waduh. Ini sering terjadi di anak-anak sekarang nih ya. Pernikahan ini. Ini pasti harus Kak. Ini juga aduh dalam Mantan saya mau nikah waduh. tahun ini. Amin ya. Bulan apa Kak? Nggak tahu. Saya di blog ya. Soalnya. Aduh. Apa nih jadi deskripsinya? Oh, deskripsi. Oh iya. Aduh, gimana ya? Buat gue yang nggak percaya yang pernikahan. Gue sebenarnya males sih kalau foto wedding gini. Oh, kenapa tuh ada trauma terus? Iya, ada trauma. Pertama ada trauma, terus kedua kayak pengen. Tapi belum ada jodohnya ya? Iya, iri aja gitu. Ya Allah. Jadi apa nih deskripsinya nih? Gak ada, mati. Bagus sih, bahagia. Cuman apa ya? Kenapa harus ada ininya? Kepala penghulu. Kepala penghulu harusnya ambil dari sudut lain sih. Kalau mau sekalian full baginya gitu, penghulu sih. Terus ini ada bunga-bunganya tuh maksudnya apa gitu? Ini biru. Gue lebih suka kalau ambil dari sudut lain aja. Sisi sampingan. Gue tahu ini buat estetik, tapi kurang ya. Kayak kuning. Emang apa nih? Ini. Oh, boneka kayak gini ya. Boneka. Gue suka sih. Ini udah menurut Kadel udah bagus atau masih kurang atau harus diperbaiki lagi? Bagus sih. Dari segi semuanya bagus ya? Bagus. Cuman ada bocilnya aja. Di sini ada bocilnya di situ. Gue suka. Oke baik. Selanjutnya. Aduh, gue nggak bisa deskripsiin ya. Kenapa Kak? Kita zoomnya biar bisa. Gue nggak bisa deskripsiin. Serius gak bisa? Apa karena ada ininya ya? Putih-putih ini ya? Yang mengganggu sebenarnya. Sih bagus sih. Oh, malahan di sini nilainya ya, nilai estetik. Kayaknya.
dari segi fotografer nih perfect atau enggak? Perfect aja sih. Ini lagi ngapain sih? Mungkin ini lagi Ini lagi ngapain? mungkin Enggak. ya Minta maaf lah. mungkin suka ke orang tuanya ya karena iya. ini mau mulai lagi. Ya, Apa? Oke sih, bagus menurut gue ya. Dari ekspresinya juga dia kayak mau berpisah dari orang tuanya. Masih banyak. Oke, next. Banyak. Bagus banget sih. Ini bagus banget ya. Menurut gue sih kayak mewah. Mewah. Apanya nih yang mewah? Lu lihat aja warnanya oke juga. Tapi ini nggak kecerahan ya? Enggak sih. Tergantung selera fotografer ya mau ngedit kayak gimana. Berarti kalau begini. Ini menurut gue pas. Ini foto baru foto yang ke Berapa dia? 6 kayaknya. Baru ini. Yes. Oh ternyata yang terakhir. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa dideskripsikan sama Kadel dan emang gak diragukan lagi ya skill Kadel ini dalam fotografi. Keren banget, dia bisa sampai mendeskripsiin yang mana yang cocok, mana yang gak cocok. Jangan gini-gini kak, kita semua udah tahu. Jadi mungkin itu aja dari segmen kedua. Tetap di acara talk show What's on the Street. Oke, kembali lagi di talk show What's on the Street di segmen ketiga. Nah, tadi kita udah banyak banget bertanya, berbincang, serta mendeskripsikan beberapa foto yang keren banget lah Kadel mendeskripsikannya. Nah, untuk segmen terakhir ini aku mengadakan segmen netizen bertanya-tanya nih. Oke. Tim aku juga sudah membuat kolom pertanyaan di Instagram. Jadi sudah disiapkan 5 pertanyaan untuk Kadel. Ready? Oke. Kita langsung bacain yang pertama ya. Oh ya, ini pertanyaan yang kami siapkan masih berhubungan tentang fotografi ya Kak. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama dari username @solibzizam 2.0. Iya, aduh. Yaitu apa sih gear impian lo? Kalau tadi kan Kadel udah kasih tahu nih gear yang dipakai untuk fotografi model. Nah, sekarang gear impian Kadel sendiri itu apa? Kayaknya berat gitu ya, sulit gitu kan. Lakers. Apa tuh? Gak tahu lagi. Itu paling mahal sih menurut gue. Itu tapi disukai sama banyak fotografer. Kalau dari itu berapa? Ya, bisa beli motor Aerox. Oh wow, itu butuh nabung yang berapa lama ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @januar_j, yaitu gimana cara memotret model dengan low budget? Low budget. Ya itu yang ini sih. Fotografer low budget banget ya. Gue orangnya tuh pasti ngajak temen. Maksudnya dari temen ke temen Iya, gitu. teman ke teman. Jadi kayak kenalan gitu ya. Ya dari mulut ke mulut kan, terus habis itu kayak ayo kapan, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana, kalau siapa kayak gimana. Kalau untuk low budget itu gue biasanya itu fotonya pasti di luar terus. Ya outdoor itu paling ya keluaran dikit doang sih. Kalau nyewa kayak studio gitu pasti wah sampai Biar 500 atas ya. bisa sampai 1 juta. Iya, sama equipmentnya kan. Oh. Jadi ya kalau lo itu ya lo harus punya kenalan sih yang kayak meja gratisan lah atau enggak yang budgetnya. Biar nggak keluar banyak banyak. Pertanyaan selanjutnya dari @cha_camate, yaitu ada nggak sih model yang susah diatur dalam segi pose, lalu cara mengatasinya gimana sih?
Nurut ya. Gue mau kayak gini, pokoknya gue pengen kelihatan cowok banget gitu. Gue bang gini. Cowok tuh lebih simpel menurut gue. Buat lihat posenya, karena gayanya gitu-gitu aja. Tapi kelihatan keren banget. Kalau cewek tuh dari mukanya. Terus dong gue yang ini. Terus dong gue ini. Itu beda. Makan waktu ya. Terus kayak kadang kaku atau badannya kayak gue pengen kayak ini tapi kayak nggak terrealisasikan gitu, itu juga susah. Kalau dari pemilihan model itu sendiri harus cantik, harus putih, atau emang kayak jelas dapet aja nih konsep gue kayaknya ini dia cocok deh jadi model gue, atau sedapetnya aja atau Sedapatnya aja sih, yang Sedapetnya mau aja ya. Oh, yang mau aja. Iya, biasanya kan banyak yang sibuk ya. Iya. Mau dong gue collab sama lu, gue nggak bisa sibuk. Jadi gue ngerasa ya sedapatnya aja. Kalau untuk cantik atau cakepnya ya itu Ngalir plus ya? aja. Oh, ngalir. Plus aja. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari username @yourclown, yaitu untuk pertama kali job foto model, penghasilan yang didapat berapa nggak sih? Waduh, apa ya? Ini sensitif nih, udah ngomongin penghasilan nih. Pertama kali itu itu tambah kopi. Oke. Gue harus bawain kalau mau pakai jasa gue tuh gue harus pakai kopi. Terserah lo mau bayar berapa tapi harus ada kopi. Sesimpel itu Simpel ya sebenarnya. Wah ternyata lumayan juga ya. Oke, last question dari username @mufti_hazi, yaitu waktu melaksanakan sesi foto model, lu pernah melakukan kesalahan nggak? Sering banget. Biasanya sih bukan foto model sih. Berapa kali gue melakukan kesalahan foto family. Foto family. Iya, misalnya anaknya itu ngomong gue pengen ini, tapi ternyata nyokapnya beda ngomong ke gue. Dan gue Jadi kayak sama. ngelakuin kesalahan gitu, dan anaknya diem aja gitu. Oh jadi beda. Iya, di bedroom jadi kayak gue bingung gitu mau ngikutin kata anaknya atau kata nyokapnya. Itu solusinya. Akhirnya gue cuma bisa diem sih menurut gue. Gue bilang aja sih, maaf tante, saya ikutin kemauan anaknya, tapi anaknya diem aja itu sih menurut gue. Tapi akhirnya mau nggak ada foto? Iya mau, cuman Tapi dengan ekspresi ya ya. kelihatan banget di kamera tuh kayak muka-muka bedroom atau gimana. Family itu anaknya itu sekitaran umur berapa? Pasti family itu biasanya wisuda gitu. Atau sama keluarganya gitu. Umur segitu. Biasanya nyokap emak-emak tuh kan kayak mbak tolongin saya pengen kelihatan kurus gitu. Itu mungkin suatu tantangan yang kayak ya ini Dan namanya gue juga pernah anak. dapet klien kayak mau minta dikurusin tapi ketika gue ngedit Heeh. Beneran dikurusin? susah banget, gue nggak belum ilmu gue tuh belum nyampe situ dan akhirnya gue nggak Tapi kesalahan. sebenarnya ada ilmu seperti ngedit. Ada itu harus banget tuh pelajarin. Kirain tuh kayak bercanda. Enggak. Bisa kok bisa. Tapi akhirnya ya sama aja gitu. Ternyata ada. Lo harus bisa itu kayaknya, karena cewek-cewek itu banyak banget terus mungkin gue bisa. Ya, kayak gak asimetris gitu kan. Mau gue lagi simetrisin muka gue gimana sih? Padahal di mata gue kayak ya mau bentuk badan gue, bentuk muka lu juga ya bener gue kelihatan cantik sih menurut Lalu gue. mungkin nilainya itu di editing atau di cahaya gitu. Iya. Di warna. Gua Membuat pernah ya. trauma gak sih? Trauma gue waktu itu gara-gara itu gue dikomplain. Tapi sampai Dikomplain terus gue gak ada job selama 3 bulan. Kayak gue harus introspeksi. tapi biasanya kan kalau ada trauma tuh kayak udah gak mau nih megang ini lagi, tapi kadang tetap jalanin terus ya. Jalan terus walaupun kadang tuh kayak pas di studio itu kayak kadang Pasti ada. pikiran gitu overthinking kan mau gimana. Tapi ya lo harus hadapin. Jadi dari pengalaman yang satu untuk meloncat yang ke selanjutnya tuh kayak mikir, sama gak ya sama kayak sebelumnya gitu ya. Bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi keren sih. Gimana sih? Tapi ngelakuin yang kesalahan yang tadi
di foto wisuda itu baru sekali atau nggak sefatal itu sih. gak sebatas itu baru pertama dan terakhir kalinya apa? Ya Mungkin ada kesalahannya yang tapi kecil. kecil. Kecil mungkin kayak komunikasi aja sih. Ya gue sering kayak gue masih kayak susah ngomong, susah ngatur gaya, itu gue masih belajar. Ternyata itu kalau misalkan di studio atau di luar? Di studio. Kalau di studio, kalau di luar Gue enjoy aja. enjoy aja. Gue kreatif. Gue masih bisa berpikir, oh gue bayar dulu di situ deh, gitu. Gue bayar di situ bayar. Gue auto tuh explore banget. Tapi kalau studio di satu ruangan tuh gue kayak langsung blank, Stuck gitu ya? stuck gitu. Karena gue emang mau di ngapain studio. lagi? Harus main lighting, harus main sama motionnya gitu. Gitu sih kesulitan gue. Kalau di studio karena mungkin tempatnya kecil, terus kayak apa sih tempat-tempatnya cuma gitu-gitu aja, jadi Makanya di situ lu ditantang buat explore. Terus kreatif banget deh. Tapi kalau di outdoor, modelan di outdoor itu ada nggak sih kayak kayak kebutuhan untuk foto profil atau gimana, terus minta bantuan ke ada kayak boleh nggak gue mau bikin foto profil gue nih buat CV atau buat kayak casting gitu, gue boleh nggak mau foto profil itu ada. Kalau waktu itu sih itu di Bali waktu itu. Oh jauh juga ya. Gue liburan ke Bali, terus gue ngajak dia, awalnya gue ajak dia kan. Gue gabut nih kayak foto, ayo sampai ini. Gue foto dia, akhirnya dia jadiin foto yang gue foto itu jadi foto profilnya dia sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang. sekarang tuh kayak, ya I'm so proud gitu. Keren banget gitu. Bakal ganti kayaknya dia. Gimana ganti? Udah berapa? Kayaknya udah 2 tahun. Berarti di post terus ya Iya. sama dia. Karena memang bagus banget sih itu menurut gue. Nah kalau misalkan pakai kayak gitu kan ada ya kalau foto pakai kamera itu ada dekai atau Nah, ada itu harus akal-akalin. Nah itu tuh gimana cara ngatasin itu? Mungkin kalau lu nggak bawa alat sih lu harus akal-akalin ya. Alat saya. Kalau lu bawa alat, lu bawa tim ya bagus sih menurut gue. Cuman budgetnya aja. Nah untuk harga sendiri ada tim atau emang masih solo karir nih? Gue masih solo karir tapi sempat kepikiran buat bangun tim. Makanya kan gue sering gue punya temen itu gue sering tuker-tukeran gitu loh kerjaan. Kadang gue nggak bisa, gue kasih ke dia. Terus kalau gue cari klien, gue ngajak dia gitu. Itu gue langsung berpikir apa gue bangun tim ya. Tapi gue kayak, gue takutnya nggak bisa jalan bareng gitu. Gue masih ada trust issue dengan kayak takut nih Percaya satu sama lain. iya takut dimanfaatin. Di dalam dunia fotografi juga ada manfaatnya. Ya pasti ada dong. Contohnya apa nih kak? Mungkin Kan maksudnya kayak misalkan kalau Kak Adel ngajak gue nih kan berarti kita saling kerja sama, jadi kan cuma dibagi dua kan, maksudnya penghasilannya dibagi dua kan. Kalau manfaatinnya tuh manfaatin modelnya kah, jasa kita punya kah, atau kameranya? mungkin ada aspek ya. Contohnya kayak gue kabur duit mungkin ya. Oh nilep ya. Iya nyelep duit DP ya. Kedua terus kayak beda pandangan bisa jadi. Kayak gue mau ini tapi lo milih itu gitu. Gitu. Jadi kebanyakan kalau tim tuh kebanyakan miskom. Iya takutnya di situ. Cuman ya nanti aja ya. Tapi ada kepikiran untuk kayaknya nggak bisa nih sendiri, gue capek apa pasti ada dulu pasti. Oke itu aja Kak Adel. Udah sekian dari pertanyaan kelima ini udah dijawab tuntas sama Kak Adel, dan mungkin buat teman-teman yang di rumah mungkin bisa dapat pelajaran baru untuk yang mau mencoba di dunia perfotografian. Bisa ikutin saran-saran dari Kak Adel, apa aja yang harus dihindari, apa sisi positif dan negatifnya. Oke, jadi itu saja dari gue Eri